Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dan juga pemuda-pemudi GKU di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Hari ini Jumat 7 Juli 2023. Saya Pendeta Daniel Sakarias mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKU dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Ketiga yang Esa, pagi ini kami bersyukur untuk rahmat Tuhan yang tetap kami terima dan rasakan. Kami rindu Tuhan, tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai dan mengurapi hati dan pikiran kami. Saat kami merenungkan firman Tuhan, kekuatan-Mu menyertai kami, memberi hikmat kepada kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema objek pelajaran tentang penetapan Tuhan. Dan pembacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari Yeremia 28 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Maka sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar daripada tengkuk Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Pergilah mengatakan kepada Hananya, beginilah firman Tuhan. Engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel. Sungguh, mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Saudara, dari firman Tuhan yang kita baca pagi ini, kita akan menggali pengertian firman Tuhan melalui pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah perbedaan gandar kayu dan gandar besi? Saudara, gandar adalah alat pikulan yang dipakai lembu untuk menarik bajak. Ada yang terbuat dari kayu, ada juga yang terbuat dari besi. Secara harfiah, perbedaan antara gandar kayu dan gandar besi adalah pada kekuatannya. Gandar kayu bisa dengan mudah dipatahkan orang, tetapi tidak dengan gandar besi. Yang kedua, apa makna gandar besi dalam hubungannya sebagai objek pelajaran tentang ketetapan Tuhan? Gandar melambangkan penetapan penghukuman Tuhan atas bangsa Israel yang sedang mengeraskan hati dan serong hidupnya saat itu. Nabi Hananya mengerti lambang itu, sehingga ia berusaha mematahkannya untuk memberitahu bahwa lambang penghukuman itu sudah tidak berlaku dan tidak ada lagi. Tetapi perbuatan Nabi Hananya justru terlihat menantang penetapan Tuhan, sehingga Tuhan memberitahu bahwa gandar besi atau penetapan Tuhan yang kuat akan datang pada mereka, dan itu tidak dapat dicegah oleh apapun dan oleh siapapun. Dan sejarah mencatat, Raja Babel menangkap orang Israel dan membuang mereka 70 tahun lamanya. Pelajaran apa yang kita dapat dari penggambaran ini? Saudara, penetapan Tuhan atas manusia, baik itu yang menyelamatkan ataupun yang mendatangkan hukuman, adalah mutlak, tidak dapat dibantah. Walau terkadang penetapan itu seolah-olah sesaat bisa dicegah, disimpangkan, atau dihalau oleh perbuatan atau usaha-usaha manusia. Memang Tuhan terkadang mengizinkan hal itu untuk melihat sejauh mana manusia bertindak, dan hal itu dipandang sebagai waktu kesabaran Allah. Namun, ada saatnya ketika hal itu dipandang Allah sudah kelewatan, maka ia tidak segan-segan akan mengembalikan apa yang sudah ia tetapkan pada tempatnya dan menghancurkan semua penghalang
atau penyimpangan-penyimpangan yang manusia ciptakan. Nabi Hananya berpikir dia bisa mencegah apa yang Tuhan sampaikan melalui Yeremia. Namun pada akhirnya ia menyadari bahwa penetapan Allah tidak dapat dicegah atau digagalkan manusia. Sering kita merasakan bahwa janji Allah untuk menolong mereka yang tertindas dan menghukum mereka yang menindas tidak berlaku saat-saat ini. Orang-orang kuat semakin kuat, dan seolah-olah mereka dapat mematahkan gandar kayu penetapan Allah. Mereka tidak sadar bahwa ada waktu Allah berkata, "Cukup," dan ia mengganti gandar kayu dengan gandar besi, penetapan Tuhan yang tidak dapat dicegah. Dan itulah saatnya jawaban buat mereka yang tertindas dan mendapatkan pertolongan dari Tuhan, dan sang penindas mendapatkan balasan. Hal apa yang perlu kita bagikan bagi saudara-saudara kita seiman, mulai dari dalam rumah kita, gereja, maupun siapapun yang bertemu dengan kita? Pertama, bila Allah menegur kita atas kesalahan kita, janganlah kita mengeraskan hati, apalagi berpikir kita dapat mencegah atau menghalangi tegurannya. Semakin kita berkeras, maka penetapan Tuhan yang menegur cepat atau lambat akan menghampiri kita dengan sangat keras. Yang kedua, bila Allah menghibur dan menyabarkan kita atas perbuatan jahat orang lain kepada kita, maka jangan dipandang hal itu sebagai tindakan yang lemah atau cuma janji belaka. Karena ada saatnya ia benar-benar akan bertindak menghukum si penindas dan membebaskan kita yang tertindas. Karena itu saudara, dari firman yang ada mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami memahami bahwa penetapan-Mu, baik itu menghukum maupun menyelamatkan, tidak dapat dicegah dan dihalangi oleh siapapun. Karena itu biarlah kami selaku pribadi dan gereja menghormati firman dan ketetapan-Mu. Sertai seluruh aktivitas kami, agar kami selalu mengingat bahwa Engkaulah yang menetapkan seluruh perjalanan hidup kami berdasarkan kehendak-Mu yang kudus. Tuhan kiranya memberkati kami sekali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, baik di saat langit yang sedang cerah, ataupun di bawah guyuran hujan yang deras. Tidak lupa mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pendeta Irene Monalisa Tetelepta. Tuhan memberkati. Shalom.